dikit-dikit minta uang sama suami, dikit-dikit minta uang Lo minta ke siapa akhirnya kita kan ya? Siapa suamiku kok. Lah kalau aku minta uang sama suamimu ya baru, jangan ya kan. Makanya repot ya dengan stigma-stigma seperti itu ya. Nah, kalau misalnya keluar sama orang lain, kok metunya nggak sama bojone nanggi gitu. Keluar sama suaminya terus, jadi suaminya. Nah, itu tuh yang mendorong perempuan zaman sekarang harus punya brain. Iya kan? Jadi kalau kita berpendidikan bukan cuma secara ijazah ya, tapi secara mental dan psikologis kita harus memang pinter ya. Iya. Itu yang meminimalisir pertengkaran antar sesama manusia, ya nggak sih? Ya, jadi kalau misal kita setiap omongan nyinyir kita tanggepin, waduh, jadi perang dunia ketiga cepet nih. Tapi karena kita punya brain and behave, otomatis setiap omongan seperti itu selama itu nggak benar, ya udahlah nggak usah tanggepin. Karena kita sendiri udah dewasa gitu ya, punya kedewasaan berpikir gitu ya. Betul. Iya. Put, tapi ngomong-ngomong sama Mas Lobi, kalau secara seniman nih, pernah berantem hanya gara-gara, aku nggak suka lagu kayak gitu. Sering dong. sering banget. Jadi misal di rumah nih, yang aku nanti mau lagu ini, dia kan leadernya. Ya. Terus kelihatan di lapangan digenjreng lagu yang aku udah bosan banget bawain itu. Digenjreng, jadi aku nongol ke belakang. Tapi ya kayak gitu udah biasa teman-teman. Jadi bukan berantem yang beneran bukan, tapi memang ya ala anak ABG cewek kan kadang nggak bisa dipungkiri bahwa manusia baik itu laki-laki atau perempuan itu masih punya jiwa kekanakan ya. Iya nggak sih? Benar, boys will be boys lah. Iya, gitu betul. Dan perempuan pun kadang juga gitu loh. Ada momen-momen tertentu di mana perempuan itu bener-bener kayak anak kecil, bener-bener kayak pengen dimanja, diperhatiin, dengerin dong kayak gitu. Tapi itu pernah berimbas nggak ke kehidupan rumah tangga sampai pulang? Ya itu gara-gara itu tadi. Enggak. Alhamdulillah ya. Tapi kalau ke ngebandnya sendiri? Enggak. Jadi memang karena kita udah teman-teman satu band ini memang udah lama banget. Jadi mulai aku SMA nih. Jadi mulai aku yang paling muda itu aku. Teman-teman itu udah dewasa semua, udah dan kebetulan kita kayaknya memang satu frekuensi ya. Jadi tipe manusia yang kayak apa ya? Nggak lebay gitu loh, tau nggak sih? Iya paham. Ya udah gitulah pokoknya. Itu yang patut contoh gitu, profesional banget ya kan, antara karir, kehidupan rumah tangga, karir, pertemanan. Iya. Luar biasa. Kadang sih ada beberapa momen kayak aku sebenarnya itu gertakan sih gitu. Jadi kayak pas berantem di rumah, aku bawanya ke ini. Misal aku bilang, "Gampangin aku." Terus si Mas Tobi si suamiku mesti diem. Iya wes. Jadi karena udah paham gitu loh. Iya wes. Kayak gitu. Padahal nantinya pasti main gitu. Jadi cuma gertakan aja kayak gitu. Biar kan cinta, yang namanya cinta dinamis ya kan ya. Lebih bahasa keren sih caper ya. Cari perhatian. Apalagi ya? Kedua kayak itu tadi, angka kekerasan di Jawa Timur pada perempuan rupanya nomor 3 tertinggi. Itu gimana? Aku setuju sama Stebi kemarin. Kenapa kekerasan tinggi? Salah satunya karena memang ada lembaga yang mencatat itu ya. Jadi kenapa dulu kok kayaknya angka kekerasan kok dikit? Nggak ada gitu. Dulu belum ada yang mencatat gitu loh. Itu terus salah satunya juga aku tetap bersikuku sama konsep aku sendiri bahwa kalau perempuan zaman dulu itu memang lebih cenderung menerima dengan perlakuan suami. Jadi dia mungkin salah satunya nggak tahu harus kemana kalau untuk mengadu, dia mungkin belum pintar berkomunikasi, belum pintar. Terus sama ini satu, malu itu memang benar-benar penting. Kalau sekarang kan lebih banyak nggak ada malunya ya orangnya. Semua diumbar semuanya medsos. Diumbar betul sekali. Jadi masalah rumah tangga berantem dikit diumbar ya. Terus ya itulah mau cerai dikit diumbar padahal ternyata besoknya balikan. Itu kan karena udah nggak adanya malu sebenarnya. Padahal itu kan aib. Ini kalau masalah rumah tangga, aku belajar dari orang tuaku tuh seperti itu. Orang tuaku berantem, anak-anaknya nggak pernah tahu. Karena itu tadi ya. Jadi keprofesionalan seorang orang tua.
Iya, harus kita contoh iya, ya kan. benar-benar seperti itu. Luar biasa. Jadi terus kalau untuk masalah kekerasan gitu di perempuan zaman dulu lebih sering nerima, jadi nggak tahu harus ngomong apa. Terus kalau sekarang kan perempuan jadi lebih pinter, medianya untuk belajar lebih pinter tuh banyak ya, ya kan. Hal-hal yang dicontoh di luar sana tuh banyak. Wah, aku bisa nih kayak gini nih, kayak gitu. Jadinya si suami itu mungkin lebih terpicu ya, tertrigger untuk kok kamu ngelawan sih kayak gitu loh. Ya. Tapi sepakat nggak kalau misalkan sebagai perempuan, sebagai cewek itu memang harus tahu standar-standar kayak misalkan mana nih yang dinamakan ini kekerasan terhadap kita, tapi mana juga yang oh ini bukan kekerasan kok, ini masih bisa bisa ditolerir. Gitu. Kalau aku pribadi dulu waktu pas sebelum menikah, aku udah punya komitmen sama suamiku, kalau sampai sekali aja kamu mukul saya, udah gitu. Jadi entah itu pukulannya gimana pun, berarti udah over gitu loh, kayak gitu. Jadi kayaknya sebenarnya sih pukulan apapun itu sebenarnya udah kekerasan rumah tangga ya. Bahkan kekerasan verbal pun itu udah masuk kan, kekerasan rumah tangga kan. Tapi kalau kekerasan verbal mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau kekerasan tangan biasanya sekali orang mukul akan terjadi lagi, karena itu biasanya memang penyakit. Apalagi yang terjadi nih ya teman-teman aku ya, orang-orang dekat lah, ada yang suaminya tuh mukul, terus beberapa saat kemudian langsung minta maaf. Jadi, aku selalu bilang, kayaknya dia sakit. Awas gangguan itu. Betul, gitu. Dia itu kalau kaki itu sakit berarti. Kamu, ya itu balik lagi ke kamu terserah. Tapi biasanya kayak gitu akhirnya membahayakan jiwa-jiwa di sebelahnya, tadi jiwa si istrinya sendiri atau anaknya. Jadi memang dari perempuan harus pinter. Bukan ini kita harus nyuruh dia cerai ya, tapi ada hal-hal tertentu yang memang kondisi tertentu di mana itu nggak bisa diperbaiki kan, tahu nggak sih? Kecuali kalau mungkin masih kekerasan verbal, masih ngomong kasar, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kalau udah mukul, kalau aku sih nggak menolerir. Langsung. No. Iya benar. Iya. Bahasan terakhir kemarin yang seru adalah masalah keterlibatan perempuan, baik di secara profesional, secara parlemen. Di parlemen. Itu kalau secara grafik di Probolinggo, menurut grafik ini menurun. Tapi kalau menurut Putri sendiri seperti apa? Gimana? Kalau sesuai data itu kan mungkin kan data yang tercatat itu karena dia melalui kayak perempuan yang bekerja di kantoran, di sensus, dihitung gitu ya. Yang pokoknya mungkin kebanyakan yang berseragam pasti kan, tapi kan mereka kayaknya belum mencatat para wanita-wanita yang bekerja seperti wirausahawan, kayak aku nih contohnya nih. Iya. Yang nggak tentu nih, maksudnya nggak punya gaji bulanan kan kitanya kan, jadi kan nggak bisa dicatat kan kalau kayak gitu. Jadi mungkin, sedangkan perempuan-perempuan di Probolinggo zaman sekarang itu pendapatannya malah di luar kantor, ya kan? Dia memilih berwirausaha sendiri karena pertama dengan pendapatan yang kayaknya lebih besar dari kantor, waktunya yang dia dapat itu lebih fleksibel. Iya. Kan? Bisa ngurus anak bisa di ngurus rumah. anak, bisa ngurus suami, terus dia uang juga dapat. Terus kalau dia capek ya udah istirahat, ya kan? Benar. Iya kan, kalau capek istirahat, terus habis itu kalau pengen dapat uang ya udah lebih kerja keras lagi, fleksibel aja. Itu kayaknya nggak dicatat gitu loh. Benar. Karena selama ini, ini yang pengen aku diskusikan sama Putri. Karena selama ini pengertian emansipasi itu senantiasa, kamu harus masuk ranah-ranah kayak dunia profesionalisme, harus masuk dunia parlemen dan lain sebagainya. Betul. Tapi mereka tidak mencatat yang aku sebagai perempuan, aku sadar diri. Kayak Putri bilang semalam itu, aku meraih pendidikan tinggi bukan buat masuk itu kok. Aku dengan sadar diri, aku pengen mendidik anakku di rumah, kayak gitu. Iya betul. Karena beberapa orang, bukan beberapa sih kayaknya, yang menganut paham penuntutan hak emansipasi wanita ya, kayaknya memandang bahwa emansipasi wanita itu cenderung hanya di
itu ya tenaga profesional, Iya. kerja di kantoran, parlemen, tapi dia tidak meluaskan sudut pandangnya dia bahwa emansipasi wanita ini juga bisa ditempatkan di rumah tangga. Benar, ya kan? benar. Nah, mungkin mereka belum paham bahwa ibu rumah tangga itu juga pekerjaan tapi tidak dibayar, pemirsa. Ya, aku sepakat Iya, Putri. kan? Ibu rumah tangga itu justru dia itu yang kayak Sejatinya wanita karir. iya, sejatinya wanita kan. Aku sepakat kata Najwa. Mungkin Putri juga sempat nonton sama Agnes Monica itu yang dia Enggak berbincang duet. Jadi gini, kalau kalian mau jadi ibu rumah tangga ya sok silakan jadi ibu rumah tangga. Kalau kalian pengen berkarir ya sok silakan berkarir. Yang jadi masalah adalah ketika kalian pengen jadi ibu rumah tangga ada yang menghalang-halangi hal itu. Ketika berkarir ada yang menghalang-halangi itu. Tapi zaman sekarang kan nggak ada ya secara formulir negara kebijakan Menghalangi, gitu ya menghalangi. Jadi kenapa harus dipermasalahkan gitu loh? Kamu mau berbuat apa aja selama itu baik dan menginspirasi, lakukan gitu loh. Jadi nggak usah terlalu berlebihan harus menuntut hak ini. Udah lakukan sesuai porsimu, tampil dulu, lakukan dulu. Nanti pasti masyarakat akan yang menilai gitu. Wah, orang ini ternyata menginspirasi ya. Iya, kayak benar, gitu loh. benar. Karena di luar sana banyak sekali isu-isu yang lebih urgent ya daripada sekedar penuntutan hak perempuan. Karena untuk yang sekarang menurut aku perempuan udah punya akses yang jauh lebih gampang daripada yang dulu-dulu. Dari gitu dulu-dulu. loh. Put, sepakat nggak sih yang kata aku kemarin, kita tuh jangan sampai deh menurunkan beban-beban sejarah masa lalu ke dalam kehidupan kita gitu. Setuju. Betul. Setuju banget. Jadi ya udahlah yang lalu biar aja berlalu. Kita bikin lembaran baru dengan catatan-catatan yang lebih baik, Iya, lukisan-lukisan gitu. yang lebih berwarna, ya nggak sih gitu nggak sih? benar. Jadi kan misal ini terus terang ya, orang tua aku, bapak aku terutama itu mendidik anak-anaknya ala militer. Wah, gitu. Waduh, banget. Aku baru tahu loh ini. Militer. Jadi bapak aku tuh keras banget. Bapak aku tuh keras banget dan ibu aku itu tipe ibu yang memang harus sejalan sama suami. Orang tua. Iya, suami. Sama suami ya. Terus jadi dia tuh nggak pernah kayak belain anaknya di depan Ayah. belain, iya betul ya, Anaknya depan suaminya ya. kayak gitu nggak pernah. Jadi kalau suaminya marah Putri ya nanti urusan. Jadi ibuku pasti akan bilang ya udah salahmu kok gitu. Iya. Gitu kayak gitu. Pada waktu itu pasti akan sebel, kok gini sih orang tua aku, kok nggak sayang sih sama aku gitu. Tapi ya alhamdulillah kita sebagai manusia dikasih pemahaman lebih mungkin ya, kita dikasih akal untuk berpikir jadilah orang tua yang lebih baik daripada orang tamu dulu. Orang tamu udah baik nih, udah bagus, udah membuat dirimu seperti ini. Tapi jadilah lebih baik dari mereka, versi yang lebih baik dari itu. Makanya kan jangan, bener kata Sebi, kita ya udah yang lalu biar berlalu gitu loh. Jangan sampai kita suka marah-marah sama anak alasannya karena dulu aku tuh suka dimarahin sama orang tuaku makanya aku tuh dendam. Alah bullshit gitu. Iya gak sih? Atau kadang-kadang kita membebankan cita-cita kita dahulu kepada anak-anak. Nah, ada yang gitu, betul. Aku tuh dulu nggak bisa dapetin ini makanya kamu harus bisa. Kamu harus bisa nah, gitu. Aduh apa sih? Padahal anak-anak punya dua niaya sendiri gitu kan. Betul. Karena memang hidup ini kan sudut pandangnya 360 derajat ya. Iya. Jadi salah kita sendiri kalau kita memandang sesuatu itu sempit. Gitu loh. Padahal harusnya kita bisa kanan, kiri, belakang, atas kayak gitu. Jadi dalam pemikiran aku tuh gini, kalau Ibu Kartini dulu tuh berjuang emansipasi untuk menjajarkan kesetaraan dalam hal pendidikan bagi perempuan. Sekarang waktunya kita itu untuk ngisi udah dikasih gitu, kesempatan itu ya untuk ngisi gitu. Jangan kita jadi orang yang akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk kayak gini, tambah malas, aku kan perempuan jadi aku nggak mau deh kayak gitu. Iya sih, ada juga sih gitu, tapi ya udah lah pilihannya dia juga ya. Iya sih, ada sih. Tapi kayaknya perempuan sekarang pendidikan tuh memang penting kok ya. Maksudnya dia merasa pendidikan penting. Tapi yang jelas jangan sampai disalahgunakan. Yaitu tadi sih kembali, siapapun itu, entah itu perempuan atau itu laki-laki, jangan pernah merasa kita itu makhluk yang lebih superior daripada yang lainnya. Gitu loh. Terus sepakat kata-katanya Putri, saling. Iya betul. Kalau kita udah saling menghargai dan menghormati sesama manusia, pasti akan damai. Pasti kita akan damai gitu loh. Kita
menghargai pilihannya orang tersebut selama mereka tidak nggak memberikan apa sih gitu hal-hal yang persuasif yang negatif gitu ya, misal mengajuk yang negatif secara masif itu baru itu perlu ditindaklanjuti ya. Tapi benar. Secara itu selama itu kehidupan dia sendiri kayak betul, gitu ya. Ya udahlah. Itu gitu. Pilihan kamu ya udah gitu, go ahead. Betul. Terakhir deh sebagai kesimpulan, ini aku pengen kembali ke awal tadi. Sejujurnya sekarang kalau menurut Putri secara personal, apa sih tantangan dari perempuan masa kini? Lawan kalian bersama gitu-gitu. Apa ya? Kayaknya lawan perempuan masa sekarang itu motivasi yang terselubung kayaknya sih kalau aku. Seperti apa itu? Jadi kayak gini. Sekarang kan angka perceraian itu makin tinggi. Angka perceraian itu karena saya adalah perempuan yang sudah menikah ya. Dan teman-teman saya kebanyakan memang sudah menikah semua. Yang saya lihat sekarang itu fenomenanya adalah angka perceraian itu makin tinggi. Dikit-dikit cerai. Terus aku ini jadi penasaran, kenapa ya? Kayaknya mungkin juga salah satunya itu bersumber pada motivasi terselubung yang ternyata menyesatkan. Misal, jadi perempuan tuh harus mandiri, gak boleh bergantung sama suami, kayak gitu. Terus kalau misalnya suami begini, ya udah, tinggalin aja, kayak gitu loh. Itu kan motivasi yang menyesatkan. Malah menyesatkan. Terus kalau nggak bergantung suami ke siapa gitu? Suami juga gitu ya, nggak bergantung kepada istri, ke siapa dia bergantung? Ke istri orang lain kayak gitu. Itu menyesatkan. Jadi memang sebenarnya kata-katanya bagus ya, bergantung sama suami. Tapi di satu sisi, loh kita kan harus sebenarnya saling bergantung gitu loh. Suami istri saling bergantung, saling jalan gitu loh. Benar. Jadi kata-kata seperti itu akhirnya membuat para wanita itu kayak aku bisa nih. Misalkan suaminya jadi gini, kebanyakan yang terjadi adalah banyak wanita yang ingin punya penghasilan sendiri. Nggak salah, itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Yang salah adalah ketika perempuan punya penghasilan sendiri, dia merasa lebih tinggi dari suaminya. Apalagi kalau gajinya lebih gede. Iya kan? Akhirnya si suami kadang nggak punya harga diri. Atau ngerasa aku kok nggak diperhatikan sama mama ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi terus yang nomor 2-nya, banyak perempuan yang nggak manja lagi sama suaminya, nggak bermanja-manja lagi. Mungkin faktornya adalah karena terlalu capek bekerja di kantor. Bayangin kita berangkat kerja freshnya kita ketemu sama teman kerja, tapi pas pulang lagi capek-capeknya ketemu sama suami. Jadi ketika di rumah udah kondisi capek, ketemu sama suami yang sama capeknya, apa sih yang didapat sama capeknya? Iya kan? Benar, sama-sama pengen diperhatikan, tapi yang didapat hasilnya biasanya malah berantem. Akhirnya pelarian kita ke teman lagi. Temannya ternyata memanfaatkan, temannya laki-laki memanfaatkan. Terjadilah selingkuh dan terjadi lagi. Nah, itu kan masuk akal nggak sih? Masuk akal. Aku baru kepikiran sekarang itu. Betul. Kita berangkat fresh. Buat teman. Bukan buat suami. Betul. Gitu. Pulang-pulang capek buat keluarga. Iya, buat keluarga. Nah, misalkan kita jadi pihak yang ngalah. Perempuannya. Ya aku contohnya misalkan aku memang nggak suka kerja kantoran sih. Misalkan saja kita jadi pihak yang ngalah, ya udah biar suami aja yang kerja, biar suami aja yang capek, biar aku di rumah mendidik anak-anakku, biar suami ketika udah pulang cari uang capek ada yang mijetin. Seenggaknya ada tempat untuk dia curhat gitu loh. Jangan sama-sama meminta untuk curhat. Ada momen lah setelah suami yang curhat, si istri lah yang cerita gitu gantian. Si suami juga harus ngerti sih, aku bukan membela suami ya. Iya, aku paham gitu kok. Konsep Putri tadi itu loh, saling. Kita bukan, dan ngalah itu bukan berarti kita kalah kok gitu. Ngalah ini kan untuk tadi selaras. Benar. Selaras. Selaras. Dan gitu dia Putri, luar biasa. Tapi ya maksudnya kita ada sepakat ya kayak sepakat gitu ya. Aku sepakat. Luar biasa ini perbincangan kita untuk sore hari ini hingga hampir petang. Iya benar. Nggak terasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih udah didatengin. Oh iya, jangan lupa ya, nanti kalau misalkan aku bikin vlog lagi soal buku, soal kuliner nih, aku pengen ngajak Putri. Cinta banget. Mau ya? Iya. Iya, sip. Nanti beneran mau bikin buku tentang kuliner? Serius?
Probolinggo. Iya, sumber hidup gitu. Maksudnya kita itu kan rumah makan lama gitu kan. Harus harus ada narasi deh mengenai tempat-tempat lama, kuliner lama di ini. Kebetulan aku juga salah satu pelanggan Sumber Hidup, jadi oke, saya siap untuk menjadi komentatornya ya. Iya, terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, di like, terus kasih kita komentar-komentar biar ini akan semakin bagus lagi. Makasih ya, bye.